Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa saudara dimanapun saudara berada. Bagi yang pertama kali bergabung bersama kami ucapkan welcome home. Selamat bergabung di keluarga besar GBI dan Mogot. Saya juga ingin mengajak, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan mari kita saksikan info DM News sepekan. Bagi saudara yang bingung bagaimana caranya untuk mengurus prosedur kematian, berikut panduannya. Bagi keluarga yang meninggal di rumah, yang pertama, lapor ke RT atau RW setempat. Yang kedua, saudara bisa urus ke puskesmas untuk mendapatkan surat kematian. Yang ketiga, saudara bisa ke rumah duka.
Sedangkan bagi keluarga yang meninggal di rumah sakit dapat langsung menghubungi rumah duka karena surat kematian dikeluarkan oleh rumah sakit setempat. Mudah sekali kan saudara? Semoga membantu. Tuhan Yesus memberkati. Apabila saudara merasa terberkati dengan ibadah hari ini, saudara boleh like, share, dan subscribe YouTube channel GBI dan Mogot. Mari kita sama-sama siapkan hati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Welcome home. Mengucap syukur bisa beribadah kembali bersama-sama, sekalipun via online. Tapi percaya bahwa Tuhan kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Saya percaya saat kita datang dengan kerinduan, saat kita datang dengan kesungguhan hati, saya percaya kasih-Nya Tuhan akan menjamah setiap kita. Kuasa-Nya Tuhan akan tercurah buat setiap pribadi-pribadi, buat setiap keluarga demi keluarga. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Setiap pribadi boleh berdoa. Siapkan hati sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan kasih satu lagi kesempatan untuk kami beribadah. Biar ibadah hari ini tidak ibadah yang biasa atau terlewat percuma. Tapi biar setiap pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Gak ada yang lain Bapa. Engkaulah pokok pujianku, Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau Bapa yang terbaik, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
telah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, punya Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami sendirian. Kau Bapakku, Kau Bapakku, Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Saat ini kami datang sama Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Bapa Kau sungguh baik, Bapa Kau sangat baik dalam hidupku. Mari bersama-sama angkat ucapan syukur-Mu, angkat nyanyian-Mu. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami mengucap syukur sama Tuhan. Kalau hari ini kami ada, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Tuhan, Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau takkan pernah meninggalkan kami. Bapakku, Bapakku, Kau setia. Bapakku, Bapakku, Kau setia padaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Walaupun keadaan di sekeliling kami belum baik, walaupun keadaan di sekeliling kami gak menentu, jujur Tuhan seringkali banyak alasan untuk kami khawatir. Jujur banyak sekali alasan untuk kami takut sama masa depan kami. Kami takut ya Tuhan. Tapi biarlah lewat pujian ini kami kembali dikuatkan bahwa Engkau Bapa yang menjamin hidup setiap kami. Engkau Bapa yang menentukan masa depan kami. Dan itu pasti terbaik, terbaik, terbaik Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari angkat pujian ini. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud. Kami datang sama Tuhan saat ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi bawa pujian. Tuhan, kami datang sama Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga demi keluarga, mari datang sama Tuhan. Buka hatimu. Kami memuji-Mu. Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud. Tuhan, haleluya. Yesus, mari lebih lagi. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari tinggikan Tuhan dengan tepuk tangan kita. Dimanapun saudara berada, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Pujian tadi itu adalah ekspresi kami. Ekspresi kekaguman kami sama Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Hari ini Tuhan masih terus pelihara kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau ekspresikan cinta kami sama Tuhan. Lebih lagi kami mau ekspresikan rasa syukur kami sama Tuhan dengan puji-pujian lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Dia Allah kekuatan kita, gunung batu kita. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Mari bersama-sama dengan senang hati kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, ku tak
bersama-sama dan katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya, mari angkat pujian ini lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapkan, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya, berrebah dikit, berasa disisihkan, tahu janji Engkau bersamaku. Ini tindakan iman saudara. Angkat tangan lagi dan katakan, takkan pernah goyah keyakinanku. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, lagi-lagi Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan buat kami. Haleluya. Kami terus memuji-Mu Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Mari angkat tanganmu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti ini. Mari nyanyikan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya, menara yang teguh, sumber kekuatan kita. Mari bangkit bersama-sama saudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya.
Nama-Mu di atas segala-galanya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Kami mau bernyanyi Engkau Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Mari bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Mari bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia,
bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Tuhan bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, selamanya. Memuji Yesus selamanya. Tuhan, apapun yang terjadi, kami akan tetap bernyanyi. Musim boleh silih berganti, kami akan tetap memuji-Mu Tuhan. Mungkin keadaan kami belum baik saat ini, kami akan tetap memuji-Mu. Kami akan tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Ini nyanyian hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Engkaulah yang ku sembah, 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 Engkaulah yang ku sembah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Welcome home. Puji nama Tuhan, senang saya kembali menjumpai setiap saudara, sekalipun ibadah kita kembali melalui online. Kita berdoa, Tuhan campur tangan, kasus COVID semakin menurun dan kita bisa segera kembali ibadah secara tatap muka. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami minta saat ini Bapa sendiri berbicara kepada setiap kami dan Bapa mengurapi akan hamba-Mu. Kau mengurapi setiap kata demi kata yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu untuk Kau pakai menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ini waktu-Mu,
Engkau yang mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mau berkhotbah dengan satu tema, kerja, kerja, kerja. Kita tahu Presiden kita sering mengucapkan moto ini, saudaraku. Nah, begini, ada seorang wanita bernama Bronnie Ware. Dia pernah bekerja sebagai palliative care. Palliative care itu adalah orang yang mendampingi, merawat sekaligus mendampingi pasien-pasien yang mengalami sakit-sakit yang berat dan dokter sudah angkat tangan. Jadi pasien-pasien ini dalam keadaan sekarat, tinggal menunggu kematian menjemput mereka. Nah, palliative care inilah yang merawat serta mendampingi pasien-pasien ini, mempersiapkan mereka sehingga waktu kematian menjemput mereka, mereka di dalam keadaan yang tenang, yang siap. Di dalam pekerjaannya, Bronnie Ware banyak bercakap-cakap dengan pasien-pasien yang didampingi. Dan akhirnya setelah beberapa tahun dia melakukan pekerjaan ini, dia mendapatkan inputan, masukan-masukan dari seluruh pasien yang didampingi dan kemudian dia menuliskan dalam sebuah buku. Bukunya berjudul The Top 5 Regrets of the Dying. Jadi 5 penyesalan yang paling sering diungkapkan oleh orang-orang yang sedang sekarat. Jadi ternyata saat Bronnie Ware mendampingi mereka, mereka berkeluh kesah. Dan mereka juga menceritakan penyesalan-penyesalan dalam kehidupan mereka. Sementara mereka sudah mau meninggal, apa saja yang mereka sesali. Kesalahan-kesalahan yang mereka sesali di dalam kehidupan mereka. Nah, karena lalu Bronnie Ware merangkumnya menjadi sebuah buku. 5 teratas dari penyesalan orang-orang yang sedang sekarat. Saya akan beritahu kepada saudara 5 ini secara cepat karena kita hanya mau membahas salah satunya. Yang pertama adalah penyesalan yang diungkapkan oleh para pasien itu adalah mereka menyesal, mereka berharap sebenarnya mereka punya keberanian untuk hidup sesuai dengan pribadi mereka, keberadaan mereka, dan tidak menghidupi hidup yang dituntut oleh orang lain. Itu penyesalan mereka yang pertama. Yang kedua adalah penyesalan mereka berharap sebenarnya mereka tidak bekerja terlalu keras. Jadi mereka menyesali selama mereka hidup mereka bekerja terlalu keras. Perhatikan poin ini saudaraku karena ini yang mau kita bahas hari ini. Yang ketiga adalah mereka menyesali mereka tidak punya keberanian. Ya, mereka berharap dalam masa akhir hidupnya seandainya mereka punya keberanian untuk mengekspresikan perasaan-perasaan mereka secara jujur. Jadi ternyata selama hidup mereka banyak menyembunyikan perasaan mereka. Dan yang keempat saudaraku, mereka berharap seandainya mereka selama hidup itu senantiasa berhubungan dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman mereka. Ya, itu merupakan penyesalan mereka yang keempat. Dan yang kelima adalah mereka menyesal seandainya mereka membiarkan, mengizinkan hidup mereka lebih berbahagia. Itu 5 penyesalan teratas saudaraku. Tapi saya mau membahas yang kedua. Sebagian dari mereka, sebagian besar bahkan dari mereka itu menyesali pada saat mereka hidup, mereka bekerja terlalu keras. Terlalu banyak bekerja keras di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menyesalinya pada saat mereka menjelang kematian mereka. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan. Kita semua bekerja, kita semua punya pekerjaan masing-masing ya. Apapun bentuk pekerjaan ataupun profesi kita. Tapi pertanyaannya begini saudaraku, sebenarnya kita bekerja ini untuk apa sih? Ya, karena banyak orang punya motivasi yang berbeda-beda. Ya, kita semua bekerja dan mungkin motivasi atau tujuan kita bekerja, alasan yang membuat kita bekerja itu berbeda-beda. Yuk mari kita renungkan saudaraku. Saya menemukan ada beberapa motivasi ataupun tujuan kenapa seseorang itu bekerja. Yang pertama adalah orang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya kira semua orang kalau ditanya hampir semuanya akan menjawab seperti ini. Ya, kita hidup ini perlu biaya. Jadi kita perlu bekerja mencari nafkah
untuk mencukupi biaya-biaya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, yang kedua, ada orang-orang yang bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena sudah tercukupi. Jadi untuk apa mereka bekerja? Padahal mereka sudah lebih daripada cukup. Jadi mereka bekerja itu untuk menumpuk kekayaan. Membangun harta yang banyak. Menimbun harta yang banyak. Menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Atau mengejar satu prestasi tertentu di dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi mengejar hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka sudah lebih dari cukup, tapi mereka mengejar satu prestasi yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi di dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau kita renungkan, orang-orang ini biasanya itu melakukannya karena mereka itu punya satu rasa kebutuhan untuk dipuji, untuk dihargai, untuk dihormati, untuk bisa diterima melalui kekayaan mereka, melalui prestasi mereka, melalui pencapaian-pencapaian mereka. Beberapa waktu lalu saya berbicara tentang teori Maslow, saudaraku. Ya, memenuhi kebutuhan hidup itu kebutuhan mendasar. Setelah terpenuhi kebutuhan hidup, maka orang tidak lagi mencari untuk hanya memuaskan kebutuhan hidupnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Rasa diterima, rasa dihargai, rasa dipuji, rasa dihormati, seperti itu. Itu yang dikejar. Sehingga orang terus bekerja keras sekalipun sudah lebih dari cukup penghasilan mereka, kekayaan mereka. Nah, hal ini kita perlu sadari bisa juga dipicu oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Mungkin kita pernah terluka secara jiwa kita, secara emosional kita di masa lalu, yang membuat kita menjadi begitu berambisi untuk menjadi orang yang kaya atau bahkan sangat kaya. Untuk mencapai prestasi-prestasi yang setinggi-tingginya. Atau mungkin dulu kita ditanamkan nilai-nilai yang salah. Baik oleh orang tua kita ataupun lingkungan di sekitar di mana kita bertumbuh menjadi dewasa. Nilai-nilai yang salah yang terus-menerus ditanamkan ke dalam kehidupan kita, pada akhirnya menjadi satu daya dorong yang sangat kuat sekali untuk kita terus mengejar harta atau mengejar prestasi tanpa batas. Yang ketiga, saudaraku, alasan orang itu bekerja adalah untuk lari dari rasa sakitnya. Sakit karena apa, saudaraku? Lari dari kenyataan kehidupan, sakit karena apa? Mungkin dia merasa kesepian karena dia mengalami banyak kegagalan di dalam membangun hubungan. Sehingga dia tidak punya sahabat, dia tidak punya orang-orang yang dekat dengan dia. Nah, orang-orang seperti ini seringkali terjebak melarikan diri dari rasa sakit, rasa gagal, rasa kecewanya itu dengan bekerja sekeras-kerasnya dalam kehidupan. Atau mungkin dia lari dari kegagalan yang lain. Mungkin kegagalan di dalam membangun keluarga. Gagal sebagai orang tua yang baik. Mungkin dia merasa sangat kecewa karena anaknya tidak bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Dia merasa gagal dalam kehidupannya. Atau dia juga mengalami kekecewaan dalam berbagai hal dalam kehidupannya. Dan itu menimbulkan rasa sakit di dalam dirinya. Rasa sakit dalam hatinya. Rasa kecewa, rasa sedih, rasa gagal. Dan itu seringkali juga menjadi pendorong dari orang-orang yang akhirnya melarikan diri dengan kesibukan bekerja. Bekerja tanpa batas waktu, tanpa batas kena lelah. Karena ini merupakan satu pelarian di dalam kehidupannya. Poin kedua dan poin ketiga tadi biasanya menimbulkan berbagai-bagai kehancuran dalam kehidupan kita kalau kita melakukannya.
dan juga bahkan menimbulkan kehancuran terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu berhati-hati ini, saudaraku. Dan yang keempat, saudaraku, ini yang juga dialami oleh sebagian orang, bahwa mereka bekerja bukan lagi untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi mereka bekerja untuk memberikan dampak yang positif kepada lingkungan di sekitar mereka. Jadi yang mendorong mereka, motivasi mereka adalah mereka bekerja untuk menjadi berkat, untuk memberikan dampak-dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling mereka. Jadi buat orang-orang yang bekerja dengan motivasi seperti ini, yang namanya uang, yang namanya prestasi, yang namanya harta, itu bukanlah yang utama yang dikejar. Tapi yang diutamakan dalam dia mengejar dalam pekerjaan yang dilakukannya adalah bagaimana pekerjaan itu, aktivitas yang dilakukan itu memberikan dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, kalau kita bekerja dengan motivasi seperti ini, biasanya kita tidak akan terjebak kepada pekerjaan yang tidak kenal waktu. Kita tidak akan terjebak kepada pekerjaan yang akhirnya menjadi satu obsesi di dalam diri kita. Satu berhala yang sepertinya menjadi prioritas yang sangat utama dan akhirnya kita mengorbankan banyak hal di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya mau ajak kita juga merenungkan waktu Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa, sebenarnya apa yang Tuhan desain di dalam kehidupan manusia, di dalam hal pekerjaan ini. Saya mau bacakan dari kitab Kejadian pasal kedua ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Waktu Tuhan ciptakan Adam, lalu Tuhan ciptakan Hawa. Dan kemudian Tuhan memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus. Dan Tuhan tempatkan manusia di sebuah taman, yaitu Taman Eden. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara, perhatikan baik, waktu Tuhan tempatkan Adam dan Hawa, Tuhan meminta mereka untuk bekerja. Mari kita perhatikan ini, saudaraku. Jadi Tuhan memang menciptakan manusia untuk manusia itu punya tanggung jawab dalam kehidupannya, yaitu bekerja. Tetapi yang perlu kita cermati, tugas yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita merenungkan, saudaraku, baik-baik kondisi di dalam taman itu, dalam ayat berikutnya Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kalau kita melihat ke dalam kalimat ini, saya membayangkan di Taman Eden itu banyak pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan yang berlimpah. Sementara manusia cuma ada dua saat itu, Adam dan Hawa. Berarti Tuhan menyediakan pohon yang menghasilkan buah-buahan untuk dimakan Adam dan Hawa itu berlimpah-limpah. Lebih daripada cukup kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan Adam dan Hawa. Artinya apa, saudaraku? Saya menafsirkan peristiwa ini sebagai Tuhan itu menciptakan manusia untuk bekerja, tetapi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tetapi manusia yang diberikan Tuhan di dalam taman itu dengan buah, pohon-pohon buah-buahan yang berlimpah. Maksud Tuhan, manusia itu bekerja untuk memelihara, untuk mempertahankan keindahan, untuk menjaga pohon ini, taman ini, untuk mengupayakan taman ini tetap baik, tetap indah, dan menjadi berkat. Sehingga siapapun yang ada di dalam taman itu atau melihat taman itu bisa mengalami berkat. Bisa mengalami hal-hal yang baik dari taman itu. Dengan perkataan lain saya mau katakan, Tuhan menciptakan manusia bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi justru yang utama, Tuhan menciptakan manusia bekerja itu untuk menghasilkan dampak-dampak yang positif, dampak-dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Saudara, mari kita lihat berbeda sekali dengan saat manusia jatuh dalam dosa. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka keadaan ini menjadi sesuatu yang terbalik, saudaraku. Manusia dikutuk Tuhan. Adam dikutuk Tuhan karena jatuh dalam dosa. Mari kita lihat. Kejadian pasal ketiga ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau kita perhatikan kutuk yang Tuhan berikan kepada Adam, itu membuat Adam itu harus bersusah payah hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Izinkan saya menafsirkannya dengan teori Maslow ini, saudaraku. Bahwa manusia punya kebutuhan bukan hanya makan, minum, dan pakaian. Tapi juga rasa dihargai, rasa dihormati, rasa diterima, rasa dikasihi. Nah, jadi waktu manusia itu jatuh dalam kutuk, maka manusia itu akan bekerja keras seumur hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama tentunya kebutuhan makan, minum, pakaian. Tetapi lebih daripada itu akhirnya manusia juga terjebak. Kerja keras untuk apa? Merasa dihargai. Kerja keras untuk apa? Merasa diterima. Kerja keras untuk apa? Mendapatkan pujian, penghormatan. Sehingga menjadi obsesi, menjadi ambisi untuk terus mengejar harta, mengejar prestasi, demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosionalnya. Akibatnya apa? Tuhan katakan begini, saudaraku, dalam ayat 19. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Perkataan lain adalah begini. Kehidupan manusia yang mengalami kutuk ini akan penuh dengan kesia-siaan. Hidupnya dilahirkan hanya untuk bekerja keras, memenuhi kebutuhannya. Lalu satu saat dia mati, dan semua hasil yang dikejarnya selama masa hidup harus ditinggalkannya. Dan waktu dia mati, meninggal, tidak ada dampak apapun dari kehidupannya. Tidak ada yang tersisa dari kehidupannya. Kamu debu, kamu kembali menjadi debu. Penuh kesia-siaan. Nah, saudara, saya menghubungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bronnie Ware. Ini yang dialami oleh orang-orang yang sekarat itu.
pada saat mereka menjelang kematian, mereka tiba-tiba menyadari, kenapa ya saya dulu kerja begitu keras? Apa yang saya kejar? Apa yang saya cari? Sebentar lagi saya akan meninggal dan saya harus tinggalkan semua itu. Pencapaian saya, harta saya, jabatan saya, prestasi saya, semuanya saya tinggalkan. Lalu apa artinya hidup saya? Dan mereka mulai menyesali. Kenapa saya dulu melakukan itu? Kok bodoh sekali saya yang melakukan itu? Menyesal mereka. Tapi sayangnya mereka nggak bisa balik waktu. Tinggal beberapa hari lagi mereka hidup. Tinggal beberapa minggu atau beberapa bulan lagi mereka hidup. Dan mereka tidak bisa lagi membalik waktu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena selama hidup mereka hidup di dalam kutuk. Mereka bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sekali lagi, izinkan saya berkata. Kebutuhan hidup bukan hanya makan dan minum, tapi juga rasa dihargai, rasa dihormati, dipuji, dielu-elukan. Tapi semuanya itu akan sia-sia. Saudara, saya mau ajak kita renungkan begini, saudaraku. Berapapun usia kita saat ini, tapi izinkan saya mengajak kita merenungkan begini. Kalau seandainya semua prestasi dalam hidup kita diambil. Semua jabatan kita dilepaskan. Semua harta kita ini disingkirkan. Semua diambil. Prestasi, jabatan, harta kita, semua diambil dari hidup kita. Pertanyaannya, masih adakah yang tersisa dalam hidup kita? Mari kita renungkan ini. Satu waktu, saudara dan saya akan kembali menjadi debu. Kematian pasti menjemput kita. Pada saat kita mati, pada saat kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita bisa bawa? Apa yang tersisa dari hidup kita? Harta kita tidak bisa kita bawa, jabatan, prestasi semua kita tinggal. Saudara tahu, yang hanya tersisa adalah dampak baik yang kita buat bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Sekalipun kita sudah meninggal, bahkan bertahun-tahun kemudian, dampak baik yang kita berikan saat kita bekerja di muka bumi ini, selama kita hidup, itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Saya yakin orang-orang seperti Ibu Teresa, pada saat dia meninggal, dia tidak meninggal dalam kekecewaan. Dia tidak menyesali bahwa dulu saya terlalu keras bekerja. Tapi aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu berbuah banyak dan menetap di dalam kehidupan dari orang-orang banyak di muka bumi ini. Saudara, seandainya kita masih hidup dan kita menginvestasikan waktu kita untuk keluarga kita. Meninggalkan nilai-nilai yang positif buat anak-anak kita. Maka waktu kita meninggal, hal ini tidak akan hilang. Nilai-nilai positif, dampak-dampak positif yang kita lakukan selama kita hidup akan tetap ada pada orang-orang di sekeliling kita itu. Tidak akan hilang dengan meninggalnya kita. Mari kita renungkan hari ini. Setiap kita bekerja, tapi bekerja untuk apa? Karena konsep yang salah, konsep yang keliru bahwa bekerja itu harus dapat uang, bekerja itu harus punya jabatan, bekerja itu harus ada prestasi yang bisa dibanggakan. Konsep-konsep yang salah itu membuat banyak kehancuran, saudaraku, khususnya juga di dalam keluarga. Saya ambil contoh begini. Seorang istri yang sepenuh waktu dia menjadi ibu rumah tangga. Seringkali oleh suaminya dia dianggap tidak bekerja. Karena konsep bekerja di kalangan masyarakat itu kalau kita menghasilkan uang.
Kalau kita punya jabatan tertentu, kalau ada prestasi tertentu. Sementara sebagai ibu rumah tangga, tidak ada jabatannya saudaraku. Tidak ada karirnya. Tapi pekerjaannya luar biasa beratnya. Dari bangun tidur sampai nanti malam menjelang tidur. Dia melakukan berbagai-bagai tanggung jawab yang mempunyai dampak yang luar biasa kepada orang-orang yang dilayaninya. Apakah itu anak-anaknya ataukah itu suaminya. Ini satu pekerjaan yang mulia. Yang punya dampak yang luar biasa. Tapi berapa banyak keluarga yang tidak menghormati profesi ibu rumah tangga. Berapa banyak suami-suami yang meremehkan istrinya karena menganggap istrinya tidak bekerja. Sebaliknya saudaraku, suami-suami yang sudah bekerja, yang sudah mencari uang, mendapatkan uang yang banyak, punya jabatan, punya prestasi, lalu menganggap melayani keluarga itu bukan lagi tanggung jawab dia. Bukan lagi pekerjaan dia. Bukan lagi tugas dia. Jadi kalau dia pulang ke rumah dia hanya ingin untuk dilayani saja. Karena dia anggap pekerjaannya itu di kantor, di bisnisnya. Hal-hal seperti ini menghancurkan. Berapa banyak orang tua mendidik anaknya dengan nilai-nilai bahwa prestasi itu harus diukur dengan pencapaian tertentu, dengan uang, nilai uang, dengan jabatan, dengan penghargaan-penghargaan. Tetapi tidak pernah dibiasakan anak itu mengukur apa yang dilakukannya dengan dampak positif. Yang bisa diberikan kepada orang-orang di sekelilingnya dengan apa yang dikerjakannya. Mari kita renungkan ini saudaraku. Seringkali kesibukan kita membuat kita melupakan hal ini. Tapi hati-hati. Jangan sampai satu waktu kita sebagaimana pasien-pasien yang pernah dilayani Broniware. Kita menjelang akhir kehidupan kita dan hidup kita penuh dengan penyesalan. Salah satunya kita menyesal. Kenapa dulu saya bekerja keras dan saya tidak memberi dampak apapun. Dan sekarang saya harus tinggalkan semua itu dan tidak ada lagi yang tersisa dari hidup saya. Sebagai penutup, saya mau ajak kita renungkan ayat dari Mazmur 90 ayat 10 dan ayat ke-12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, masa hidup kita di muka bumi ini singkat. Memang Tuhan menetapkan manusia untuk bekerja. Tetapi jangan mengartikan bekerja itu hanya untuk cari uang, hanya untuk cari harta, hanya untuk kejar prestasi, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Saya mau ingatkan, Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Allah. Artinya makhluk yang mulia. Kemuliaan kita tidak diukur dengan apa yang kita bisa kumpulkan. Harta berapa banyak, prestasi seberapa tinggi, jabatan seberapa hebat. Tapi kemuliaan kita diukur seberapa besar dampak positif yang kita bisa berikan melalui kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap perkataan-perkataan-Mu yang boleh diperdengarkan pada saat ini. Aku berdoa, Roh Kudus, Engkau sendiri yang memeteraikan setiap kebenaran-Mu, setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu di dalam hati dan pikiran setiap kami. Ubahkan hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami sungguh-sungguh menghitung hari-hari kami dengan baik. Dan kami menggunakan hari-hari kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saatnya nanti, waktu Engkau panggil setiap kami menghadapi kematian kami dengan rasa yang sungguh-sungguh berbahagia.
Dengan penuh antusias kami mau datang berjumpa dengan pencipta kami. Karena kami tahu Yesus Kristus sudah menyediakan mahkota buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita dan juga persiapkan persembahan kita. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Kami berdoa persembahan kami menyenangkan hati-Mu dan dipakai hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Saudara, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Curahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.